Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justinus Ajen Roman. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan mereview buku dengan judul Etika Administrasi Negara. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu manusia dan masyarakat. Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan manusia sebagai makhluk individu karena kepentingan manusia ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Yang kedua, idealisme. Idealisme mengakui hakikat manusia ialah jiwa dan kesadaran, terutama hidup dan pikirannya. Kenyataan akan berbeda antara manusia hidup yang sadar dan berpikir dengan manusia yang mati dan tidak berpikir. Yang ketiga, perilaku atau tingkah laku. Moral, etika, dan perilaku merupakan suatu kesatuan rangkaian yang diaktualisasi dalam perilaku manusia. Moral memang mengandung makna keterpaduan pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seorang pribadi atau individu. Poin yang kedua tentang etika dan moral. Etika dan moral, yang pertama, etika ialah tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematis tentang tindakan atau moral yang betul. Yang kedua, bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya, dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan. Yang ketiga, ilmu tentang filsafat moral tidak mengenai fakta tetapi mengenai nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya. Karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif. Yang terakhir, ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip, kaidah-kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan. B. Moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berasal dari mos atau tunggal, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dalam arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide umum, diterima tantangan tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umumnya terima, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan Yang terakhir, nilai, norma, dan moral dan sanksi. 1. Nilai artinya, pertama, sifat atau hal yang terpenting atau berguna bagi kemanusiaan. Yang kedua, suatu yang paling didambakan. Yang ketiga, suatu yang diinginkan dicapai. Yang keempat, suatu yang dimuliakan atau dikagumi. Yang kelima, kualitas atau fakta, suatu yang amat baik dan bermanfaat dan diinginkan. Yang kedua, norma. Arti norma adalah, yang pertama, ukuran egeran. Yang kedua, suatu aturan atau pola suatu tindakan. Yang ketiga, pedoman mengatur tingkah laku masyarakat. Yang keempat, standar pertimbangan atau penetapan penelitian. Yang kelima, penjabaran dari nilai. Yang keempat, sanksi. Arti sanksi adalah reaksi. Yang pertama, reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan. Yang kedua, reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tanggungan berupa tindakan, hukum, dan sebagainya memaksa orang untuk meliputi janji atau menaati apa yang telah ditentukan. Yang terakhir, persetujuan, dorongan tingkah laku dan sebagainya oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah umum. Poin yang berikut, perilaku birokrasi. Yang pertama, perilaku aparatur. Penerbit aparatur terus dilanjutkan dan
tingkatkan demi kain judul berita dalam salah satu harian ibu kota. Apa ini artinya? Tentu perlu disimak walaupun bukan dianggap berita yang tendensium. Penerbit aparatur terus dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam rangka pergaulan korupsi, menyalahgunakan wewenang, kebocoran, dan pemborosan kekayaan serta keuangan negara. Yang kedua, perilaku birokrasi. Pada umumnya, pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat, berbelit-belit, dan serba formalitas. Dalam penyelesaian unsur-unsur birokrasi, para birokrat aparatur pemerintahan selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang membuang waktu lama dan tenaga sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Yang ketiga, birokrasi dan administrasi. Administrasi tanpa birokrasi tidak berarti sama sekali proses pelayanan dan proses kegiatan yang mencapai tujuan. Birokrasi tanpa administrasi tidak tentu arah dan tanpa kendali dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang berikut adalah ilmu administrasi negara, public administration. Dalam mempertahankan kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri, mengasingkan diri dari lingkungan hidup. Manusia perlu berkomunikasi berhubungan dengan pihak lain, bekerja sama dalam lingkungan, baik dalam lingkungan besar maupun kecil. Dalam kerjasama, manusia terikat oleh peraturan-peraturan tertentu serta tunduk dan disiplin terhadap ketetapan yang pada dasarnya digariskan atau disiplinkan terhadap pemimpin. Yang kedua, sejarah pertumbuhan administrasi. Teguhnya kedudukan administrasi dalam kehidupan masyarakat modern dan tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejahteraan. Yang berikut, pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi sebenarnya sangat luas sekali, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk dalam bahasa atau bagian daripada administrasi tersebut. Poin yang berikut tentang sejarah perkembangan ilmu administrasi di Indonesia. Yang pertama, sejarah ilmu administrasi di Indonesia. Menurut catatan sejarah ilmu administrasi bahwa perkembangan ilmu administrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1945. Hal ini baru dipikirkan oleh pejabat pemerintahan, letak arti penting peranan administrasi bagi kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. Yang kedua, perkembangan ilmu administrasi negara. Dalam kehidupan masyarakat dan negara yang akan mendatang, administrasi akan semakin penting, yakni dengan perubahan pola kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan berdasarkan organisasi. Yang ketiga, ilmu administrasi sebagai kurikulum. Untuk pertama kali, ilmu administrasi sebagai kurikulum yang berdiri sendiri diajarkan pada Fakultas Sosial Politik. Ilmu politik dalam rangka memperbantukan di Indonesia untuk mendidik kader-kader yang teguh dan ampuh. Bab yang berikut tentang poin yang berikut tentang etika administrasi. Yang pertama, aparatur. Pancakrida Kabinet Pembangunan Republik Indonesia Butir 2 meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Yang kedua, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Etis berupa kumpulan dari suatu aparatur kesusilaan. Di dalam pengertian etis sebenarnya tercakup pula pengertian kesediaan karena kesusilaan di dalam dirinya minta ditaati oleh orang lain. Yang ketiga, etika administrasi. Sebagai aparatur bertugas menyomi dan mendidik masyarakat. Mendidik orang lain berarti mendidik diri sendiri menurut orang Ariev. Oleh sebab itu, sebagai aparatur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, dalam perbuatan atau tingkah laku sehari-hari selaku memberikan contoh dan teladan sebagai panutan. Poin yang selanjutnya yaitu tentang nilai moral dan lingkungan. Yang pertama, pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia adalah kesadaran cita-cita moral yang meliputi kewajiban, kejiwaan yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa Indonesia mengajarkan, mengembangkan keselarasan, keseimbangan dan keserasian sebagai kunci kebahagiaan hidup. Kebudayaan didasarkan kepada kesadaran bahwa pada akhirnya kebahagiaan manusia tergantung pada tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keselarasan antara lain. Yang pertama, manusia sebagai pribadi. Yang kedua, hubungan manusia tentang Tuhannya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakatnya. Yang keempat, hubungan manusia dengan alamnya. Yang kelima, dalam mengejar kemajuan lahirnya dan kebahagiaan rohaninya. Yang kedua, kemanusiaan dan tolak ukur. Pri kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia dan hubungan jiwa yang hendak mengangkat atau membedakan jiwa manusia yang lebih tinggi dari jiwa binatang. Rasa kemanusiaan adakah hasil pertumbuhan rohani, hasil pertumbuhan kebudayaan, hasil pertumbuhan dari alam tingkat terendah taraf lebih tinggi. Yang ketiga, pergeseran nilai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendekat. Hubungan antara manusia dengan manusia. Tiga, pergeseran nilai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendekatkan hubungan antara manusia dengan manusia, masyarakat, bangsa dan bangsa lain, dan negara atau dengan negara lain. Keempat, kristalisasi nilai. Bagi bangsa Indonesia tidak ada kristalisasi nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila, di mana nilai kebutuhan merupakan nilai-nilai inti dan nilai-nilai sumber untuk nilai-nilai terdapat dalam sila-sila yang lain. Nilai-nilai inti dan nilai-nilai sumber akan memberikan landasan bagi yang pertama, nilai dasar kemanusiaan sebagai tolak ukur kriteria. Yang kedua, berlaku umum dan menyeluruh untuk nilai-nilai lain. Yang ketiga, menjadi landasan kepercayaan dan perilaku nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber. Yang kelima, kualitas manusia. Kualitas manusia sebagai tolak ukur di dalam membuat dan bertindak untuk memberikan kualitas dari manusia itu sendiri, yaitu kualitas pribadi, kualitas
masyarakat, dan kualitas lingkungan. Yang keenam, masyarakat dan lingkungan. Masyarakat itu bersifat sosiologis yang bertitik tolak dari nilai-nilai tertentu. Masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana masyarakat itu ada dan berada, dan lingkungan memberikan nilai-nilai kepada kelompok masyarakat tersebut. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.